selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang hari ini. Saya Ermelinda Waktu, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 089813004. Kami ingin memahami bagaimana kelompok mengelola usaha dan menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari sisi keuangan dan operasional. Selamat pagi juga Ermelinda. Sama-sama kami juga senang bisa berbagi pengalaman dan semoga ini bisa bermanfaat untuk pengembangan usaha kami ke depannya. Apakah usaha kelompok pernah mengalami penurunan penjualan secara tiba-tiba? Bisa diceritakan apa penyebab utamanya, Ibu? Pernah. Terutama waktu musim hujan yang panjang itu karena bahan baku pisang agak sulit didapat ya, terus produksi itu jadi berkurang. Terus selain itu permintaan juga menurun karena kan masyarakat lebih memilih makanan yang hangat dibandingkan cemilan yang kering. Kadang juga saat harga BBM naik itu daya beli konsumen itu ikut turun ya. Bagaimana biasanya kelompok mengatur arus kas uang masuk dan keluar? Pernah tidak mengalami kekurangan modal kerja? Itu kami mencatat setiap transaksi itu secara manual di buku kas. Uang hasil penjualan sebagian disimpan untuk belanja bahan baku, terus sebagian lagi untuk tabungan keluarga. Pernah juga mengalami kekurangan modal kerja, terutama saat pesanan besar datang berdekatan. Jadi kami sempat meminjam dari federasi desa untuk menambah modal untuk sementara. Apakah harga bahan baku seperti pisang, minyak, atau kemasan sering berubah-ubah? Bagaimana kelompok mengatasinya kalau harga naik? Harga minyak goreng dan plastik kemasan itu kan sering naik tuh. Biasanya kami mengatasinya dengan membeli stok itu lebih banyak saat harga masih stabil. Dan juga tuh punya langganan tetap di pasar, jadi bisa nego harga. Kalau ini beli dalam jumlah besar, kadang kami sedikit menyesuaikan harga jual produk juga. Tuh kadang-kadang sekarang kan banyak tuh yang online kan lebih murah tuh kan. Jadi kita biasanya pesan online gitu kan, jadi harganya lebih turun gitu. Apakah kelompok memiliki pinjaman atau utang usaha? Bagaimana cara menggelolanya agar tidak memberatkan? Sekarang kami masih punya pinjaman kecil dari federasi untuk pembelian alat pemboran yang baru. Pembayarannya dicicil setiap bulan dari hasil keuntungan penjualan. Kami usahakan agar cicilan tidak melebihi 20% dari pendapatan bersih supaya tidak terlalu berat. Saat biaya produksi naik, bagaimana kelompok menjaga agar keuntungan tetap stabil, Ibu? Kami berusaha untuk meningkatkan efisiensi, misalnya dengan menghemat penggunaan minyak, terus memakai alat penggorengan yang lebih hemat energi, dan juga mengurangi kemasan berlebihan. Kadang kami juga buat varian produk ukuran kecil agar itu tetap terjangkau oleh pembeli konsumen gitu ya. Apakah pernah ada masalah dengan kualitas produk, misalnya keripik gosong atau cepat melempem? Bagaimana cara menanganinya? Masih awal-awal produksi itu kan beberapa keripik itu biasanya agak gosong karena suhu minyak terlalu panas. Terus sekarang itu sudah membuat standar suhu dan waktu penggorengan serta memberikan pelatihan ulang bagi anggota. Kami juga pastikan produk yang kami simpan itu kedap udara supaya kita banyak bertahan lama. Apakah pernah ada peralatan yang rusak seperti mesin penggorengan atau alat pengemas? Bagaimana kelompok mengatasinya? Kalau yang kerusakan itu pasti pernah ya. Contohnya alat penggorengan bocor terus harus diganti. Jadi untungnya tuh kami punya dana cadangan kelompok khusus untuk perawatan alat. Selain itu kami juga rutin membersihkan dan memeriksa alat setiap minggu agar tidak cepat rusak. Bagaimana kelompok menjaga kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi? Biasanya kami pakai itu ya, sarung tangan terus penutup kepala saat bekerja. Tempat produksi juga harus jaga bersih gitu. Bahan baku pisang juga dicuci. Kami juga sudah mendapatkan pendampingan dari dinas kesehatan untuk menerapkan standar higienis sederhana.
Pernahkah ada keterlambatan pasokan bahan baku seperti pisang atau minyak? Apa dampaknya dan bagaimana solusinya? Pasti pernah lah. Contohnya kan kalau cuaca lagi buruk tuh petani pasti sulit panen. Jadi pasokan pisang pasti menurun. Terus untuk mengatasinya kami biasanya punya 2 pemasok cadangan. Dan untuk menyimpan stok minyak goreng lebih banyak saat kondisi itu normal. Jadi ada simpan-simpan gitu. Jadi bisa dipakai pas lagi Ketika kosong, lagi ini baru kita bisa. Pokoknya harus ada ini stok. Kalau permintaan meningkat tiba-tiba, tapi kapasitas produksi terbatas, apa yang biasanya dilakukan kelompok? Biasanya kami lembur ya dan menambah jam kerja. Kalau pesanan terlalu banyak, kami juga bekerja sama dengan kelompok usaha tetangga agar bisa memenuhi permintaan itu pada tepat waktu gitu. Apakah setiap anggota sudah punya tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam proses produksi dan penjualan? Sudah ya, kami sudah bagi tugas tuh berdasarkan keahlian. Ada yang khusus bagian penggorengan, pengemasan, pencatatan keuangan, pemasaran. Ketua kelompok tuh membantu koordinasi agar semua itu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Informasi ini sangat membantu untuk memahami kondisi usaha kelompok. Nanti hasilnya akan digunakan untuk mencari cara bersama memperkuat manajemen dan mengurangi risiko di masa depan. Sama-sama ya, kami juga senang bisa berbagi itu. Semoga hasilnya bisa membantu kelompok kami untuk semakin maju dan lebih siap untuk menghadapi